Kembali lagi bersama Bunda Tiga Aura di sini. Di sini Bunda ingin menjelaskan apa sih artinya tiga aura itu. Tiga aura itu adalah terbagi dari tiga unsur. Yang pertama adalah unsur ilmu Jawa, yang kedua adalah unsur ilmu Shio, yang ketiga adalah unsur ilmu alam semesta. Di sini Bunda ingin membahas yang pertama dari unsur ilmu Jawa ya. Apa itu artinya ilmu Jawa? Ilmu Jawa itu adalah berdasarkan dari tanggal, bulan, tahun kelahiran. Baik dari ilmu Shio maupun dari ilmu alam semesta, semuanya itu berdasarkan dari tanggal, bulan, tahun kelahiran seseorang. Misalnya contoh, seseorang itu lahir tanggal 3 Juli 1992, jatuhnya adalah Jumat Pon. Jumat itu adalah 6, Pon itu adalah 7, jadi jumlahnya 13, terlahir sebagai anak indigo. Nah, apa itu artinya ilmu Jawa? Ilmu Jawa itu terbagi dua, hari dan weton. Harinya itu adalah hari Jumat, wetonnya itu adalah Pon atau Wage atau Legi atau Kliwon atau Pahing ya, itu suatu contoh. Nah, seseorang itu terlahir sudah ada apakah dia lahirnya Jumat Pon, apakah Jumat Kliwon, apakah Senin Wage, itu ada artinya. Orang hari Jumat itu artinya seperti apa, orang lahir hari Senin itu artinya seperti apa, dan hari Jumat itu juga ada angkanya. Jumat itu adalah 6, Senin itu adalah 4, Selasa itu adalah 3, Rabu 7, Kamis 8, Jumat adalah 6, Sabtu adalah 9, Minggu adalah 5. Dan yang paling tinggi adalah hari Sabtu. Sabtu adalah 9. Orang yang lahir hari Sabtu adalah orang yang selalu penuh dengan rezeki. Dan wetonnya itu adalah Pahing yang paling tertinggi. Pahing itu adalah 9 dan rezeki. Jadi kalau orang yang lahirnya Sabtu Pahing itu adalah jumlahnya 18. Dari ilmu Jawa itu 18 itu yang paling tertinggi. Jumat itu adalah 6 yang mempunyai satu feeling yang sangat kuat. Dan kalau hari Sabtu itu 9, artinya apa? Mempunyai satu rezeki yang sangat bagus. Pahing itu adalah tipe pekerja keras. Jumlahnya 18. Jadi kalau dia datang ke mana aja, baik ke warung, ke toko, yang sepi jadi rame. Yang lahirnya hari Sabtu Pahing ya. Dan ada lagi yang jatuhnya kenapa ya yang disebut namanya awet rajeb ya. Bunda selalu menyebutkan awet rajeb. Jadi kalau namanya dibilang awet rajit atau awet rajeb sama aja ya penyebutannya. Yang penting itu adalah misalnya suatu contoh. Dia lahirnya adalah misalnya tanggal 3 bulan 7 1992, itu jumlahnya kan 13. Misalnya dia berjodoh dengan seseorang yang lahirnya hari Rabu Pon. Rabu itu adalah 7, Pon itu adalah 7, berarti 14. Artinya 13 ditambah 14 itu 27. Dibagi 7 adalah 6. 6 itu adalah awet rajit. Awet rajit itu adalah mempunyai satu getaran yang sangat indah sekali. Tidak ada suatu perselingkuhan, saling mencintai, saling menyayangi, walaupun pasangannya itu tidak cantik, tidak ganteng, tidak punya apa-apa, tapi nyaman. Yang dibilang nyaman itu adalah awet rajit. Jadi dalam suatu pernikahan itu juga ada bagus dalam hal awet rajit. Karena apa? Nanti tidak akan bisa bercerai. Orang kalau sudah ketemu dengan namanya awet rajit, itu pernikahannya sampai dengan meninggal. Akhir hayat dia menutup. Seperti contohnya Bunda. Bunda itu ketemu dengan suami itu, Bunda kan kebetulan 2 kali menikah. Yang satu awet rajit juga meninggal, yang kedua awet rajit juga meninggal ya. Jadi mempunyai satu getaran. Jadi tidak ada perceraian tapi bercerai mati. Itu namanya dibilang awet rajit ya. Sama juga dengan berteman. Berteman juga sama. Kenapa sih kita punya sahabat dari SD atau SMP, SMA atau kuliah atau teman kerja? Kok sampai sekarang tuh dia bersahabatnya dekat sekali ya. Walaupun yang satu kaya, yang satu miskin ya, tapi mereka saling dekat, saling menyayangi, saling bekerja sama, saling berkorban bahkan ya. Namanya dibilang awet rajit itu adalah suatu getaran yang mempunyai rasa nyaman, rasa ingin memiliki, rasa tidak memiliki. Dia mau kaya, mau ganteng, mau cantik, tidak, rasa nyaman. Itu yang namanya dibilang awet rajit ya. Nah, terus contoh lagi, kenapa Bunda selalu bilang dibagi 7? Alam semesta, Senin sampai dengan Minggu itu 7. Dan ada artinya juga loh dari ilmu Jawa. Apa sih artinya dari 1 sampai angka 7? 1 itu adalah pintar, ya. 2 adalah rezeki, 3 adalah karisma, 4 adalah pemimpin.
ya, jiwa pemimpin dan mandiri. 5 itu adalah malu, sering mendapat kesulitan atau malu. 6 itu adalah prihatin, penuh dengan cobaan. 7 itu adalah kesengsaraan. Tapi Tuhan tidak pernah memberikan manusia itu sengsara. Jatuhnya sengsara itu adalah dari satu individu ke individu lain. Seperti contoh, Bunda misalnya, hitungan Bunda adalah angka 6. Ya, Bunda ini kan indigo 13, 6. Nah, kalau Bunda berpasangan dengan orang yang jumlahnya angkanya 1, itu berarti 7. Berarti sengsara dong. Mendingan tidak, jangan. Tapi kalau misalnya berjodoh Bunda 6, berjodoh dengan angka 3, berarti 9 dibagi 7 sisanya 2, rezeki gitu loh ya. Jadi semua itu ada hitungannya ya. Nah, Bunda akan menjelaskan apa sih artinya. Angka 1 yang tadi Bunda bilang pintar, 2 rezeki, 3 karisma, 4 adalah pemimpin ya. Yang 5 itu adalah sering mendapat kesulitan atau malu, 6 itu adalah prihatin, 7 adalah kesengsaraan ya. Itu sudah Bunda jelaskan semua dari segi ilmu Jawa 1 sampai dengan 7. Jadi Bunda itu tidak merekayasa, sudah ada sejuta tahun yang lalu dari ilmu Jawa itu sudah ada ya. Jadi Bunda itu mempelajari dan Bunda itu membuat supaya bagaimana sih kita berjodoh dengan yang baik, bagaimana sih berjodoh kita mau yang menjadi awet rajin, menjadi rezeki, menjadi karisma, menjadi pemimpin, menjadi yang terbaik, asal jangan ketemu dengan angka 5 dan angka 7, jangan. Karena kalau angka 5 yang tadinya kita setia sebelum menikah bisa perselingkuhan. Yang tadinya perselingkuhan sebelum menikah, kenapa orang yang begitu menikah langsung dia menikah dengan ini, dia takut sama istrinya atau takut dengan suaminya? Salah. Dia ketemu dengan awet rajit yang tadinya dia brengsek playboy atau dia yang perempuan playgirl, begitu menikah dia kekunci menjadi saling setia ya. Jadi pernikahan itu dengan adanya awet rajit bagus juga dong. Jadi buat kita supaya kekunci. Karena kalau namanya awet rajit itu adalah kita kaya batin ya. Kaya batin yaitu dunia akhirat dia pasti akan pikirkan. Rata-rata kalau orang yang ketemu awet rajit itu menjadi orang baik. Yang tadinya brengsek bisa menjadi orang baik, yang tadinya tidak suka amal menjadi berkah dan selalu amal terus. Itu yang namanya dibilang awet rajit. Ada negatifnya, ada positifnya. Dalam hidup itu juga terbagi 2. Ada yang, ada yin, ada negatif, ada positif ya. Jadi segala sesuatu itu Bunda bisa baca takdir seseorang ya. Misalnya itu sudah ada takdir, seseorang itu takdirnya ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 4, 5, dan 6. Tapi dengan 7 itu adalah penggabungan dari satu individu ke individu lain, artinya dengan pasangan kita. Ya, ada dengan pasangan kita yang menjadi baik, ada yang menjadi sering ribut, ada yang ketemu ya awet rajit, pernikahan dia sampai mati, tapi auranya panas. Selingkuh, balik lagi, selingkuh, balik lagi. Ada kan orang yang ribut, balik lagi, ribut, balik lagi. Mau cerai ribuan kali, tapi tidak pernah bisa cerai. Karena apa? Kekunci dengan awet rajit. Itulah dari ilmu Jawa yang Bunda sudah jelaskan. Nah sekarang Bunda yang kedua ingin menjelaskan apa sih artinya ilmu sio. Ilmu sio itu terbagi 12 sio. Baik dan yang pertama adalah sio kerbau, sio macan, sio kelinci, sio naga, sio ular, sio kuda, sio monyet, sio kambing, sio ayam, sio anjing, sio babi dan sio tikus. Jadi 12 sio itu juga terbagi. Misalnya contoh seseorang itu lahir dengan sio kuda. Cocoknya dengan pasangan siapa sih Bunda? Kalau orang sio kuda itu cocok dengan pasangan orang yang bersio anjing, dengan orang yang bersio macan, tambahannya lagi orang yang bersio babi dan orang yang bersio kambing. Ayam pun juga bisa masuk. Sama juga orang yang bersio naga, ya. Naga, sio monyet, sio tikus itu berkesinambungan, ya. Apalagi ditambah orang sio naga ditambah dengan sio ayam. Itu luar biasa. Suami istri itu kalau sudah berkesinambungan dan ilmu Jawanya bagus, ditambah juga ilmu alam semestanya juga bagus, mereka hidupnya bisa makmur, panjang umur, bisa kaya raya. Ada kan orang yang semakin tua kaya raya, badan sehat. Ada orang yang semakin tua kaya raya tapi sakit-sakitan. Mungkin dari ilmu alam semestanya dia tidak bagus, atau dari ilmu Jawanya sering ribut, sering selingkuh, baik laki maupun perempuan, baik istri maupun suami. Ada kan yang seperti itu. Jadi semua kehidupan manusia itu sudah tercatat dari tanggal, bulan, tahun kelahirannya ya. Jadi misalnya kayak contoh ya, contoh sio hoki
Sio hoki yang tadi Bunda katakan. Sio hoki itu misalnya contoh sekarang tahun ini adalah tahun macan. Hoki dengan orang yang sio kuda dan orang yang sio anjing itu yang paling terpenting. Kalau yang bagi tahun ini tahun 2022 memasuki tahun macan ini yang mereka bersio kuda maupun yang bersio anjing menikah tahun ini atau yang melahirkan ya, yang melahirkan itu di bulan 2, di bulan 6, di bulan 10 luar biasa. Ya luar biasa, apalagi dihitung sama Bunda dari ilmu Jawa dan ilmu alam semesta. Luar biasa sampai akhir menutup mata ya. Dan Bunda di sini juga menjelaskan dari ilmu sio itu apa sih kok dia bisa saya tuh sio apa sih Bun? Dan itu harus dihitung dari tanggal, bulan, tahun kelahirannya. Dia akan ketahuan sio apa. Tapi jangan salah ya, ada orang yang lahir misalnya di tahun ini ya, di tahun macan. Bun, saya lahir di tanggal 10 Januari 2022. Apakah saya sio macan? Oh bukan, karena belum Imlek. Kalau sesudah Imlek baru disebut dengan sio macan, memasuki sio macan. Tapi kalau sebelum Imlek dia baru memasuki sio kerbau tahun lalu 2021 ya. Jadi paham ya. Jadi jangan bilang Bun saya sionya ini gitu loh. Kadang-kadang Bunda kasih tahu ke pasien lebih ngotot pasien. Bunda tersenyum, kamu lahirnya sesudah Imlek apa sebelum Imlek? Bunda selalu tanya seperti itu ya. Jadi jangan salah. Kalau bulan Januari atau bulan Februari, Bunda pun juga kadang-kadang suka melihat catatan. Bunda kan juga nggak hafal. Tiap tahun itu kan berganti tanggal bulan Imleknya ya. Dan Bunda setelah hitung dari sionya dari bulan pun Bunda tuh sampai detail. Ada orang misalnya sio kuda, lahirnya misal contoh orang itu lahirnya tahun 78, jatuhnya kan sio kuda. Dan dia lahirnya di bulan 10. Di bulan 10 tanggal 29. Artinya apa? Dia sio kuda bulannya anjing ya. Kalau misalnya tahun 78 dia lahirnya tanggal 5, artinya bukan sio kuda jatuhnya. Dia adalah sio ular. Bulannya bulan kerbau ya. Kenapa Bunda bilang kerbau? Karena dia lahirnya masih tanggal muda. Sebelum tanggal 6 itu memasuki masih bulan tikus ya sayang ya. Jadi misalnya dia lahir tahun 78, tanggal 3 Januari tahun 78. Artinya apa? Dia sio kuda, sio ular bulannya kerbau. Bukan sio kuda, bulannya kerbau. Salah ya. Jadi ada hitungannya, ada rumusannya ya. Itu Bunda berbicara dari segi sio. Jadi dari segi sio juga bagus ya. Misalnya dia contoh sio kerbau harus menikah dengan orang sio tikus, bagus. Sio ayam, bagus. Sio ular juga bagus ya. Itu dari segi sio. Sekarang Bunda berbicara dari segi alam semesta. Nah ini yang paling kita takuti. Ilmu alam semesta itu jauh lebih akurat hasilnya. Jadi seseorang itu misalnya contoh seperti kemarin itu Bunda bacain Adinda dengan suaminya ya. Bang siapa saya lupa, suami istri itu dia bagus sionya tikus, bulan tikus di suaminya, Adindanya di sio monyet, nikahnya di sio naga. Kurang apa coba? Dari hitungan Jawa juga bagus, tapi tidak bagusnya apa? Dari alam semestanya jumlahnya tidak bagus. Karena apa? Salah di tanggal. Jadi jangan salah ya. Misalnya sionya bagus, bulannya bagus, hitungannya, tapi di tanggalnya itu bisa salah. Alam semestanya bisa hancur. Walaupun duitnya triliunan, ratusan miliar, hidupnya ada aja. Untungnya dia sionya bagus, maka itu dikasih badan sehat. Tapi di rezekinya dia tidak bagus ya. Itu suatu contoh ya dari segi sio. Nah kalau dari segi alam semesta itu berbicara setiap tahun. Jadi setiap tahun ini, misalnya tahun 2021, itu dibagi 7, sisanya 5. 5 itu tahun kemarin itu selalu sering mendapat kesulitan atau malu. Itu berlaku seluruh dunia loh ya. Tahun ini adalah tahun 2022. Itu prihatin ya. Prihatin seluruh dunia juga ya. Jadi mentang-mentang Bunda bilang tahun kemarin 5 malu, terus tahun ini adalah 6 prihatin dalam hitungan alam semesta. Belum tentu setiap manusia itu nanti digabung. Digabungnya dari apa? Dari ilmu Jawa. Misalnya contoh seseorang, dia tanggal lahir tanggal 3 bulan 7 1992, jatuhnya indigo. Jadi semua yang jatuhnya indigo ya, misalnya Sabtu Wage ya, misalnya hari Minggu Kliwon gitu, atau Sabtu Pahing itu jatuhnya indigo ya, 13. Tahun ini mau mendapatkan malu. Kenapa mendapatkan malu? Karena 13 ditambah alam semesta 6. 19 dibagi 7 sisanya 5, artinya mau mendapatkan malu. Contoh malu.
bisa juga dia dipenjara karena narkoba, dijebak ya, bisa juga dia hamil tidak ditanggungjawabkan, atau perceraian, atau ketahuan selingkuh, macam-macam ya. Terus jumlahnya lagi, misalnya contoh, alam semestanya 6, dia lahirnya Rabu Pon, misalnya contoh Rabu Pon 14 ya. 14 itu dibagi 6. Ditambah 6. Artinya apa? 20 dibagi 7, sisanya 6. Prihatin. Tahun ini mendapatkan apa? Bisa sakit-sakitan, bisa ketipu ya, bisa dia juga perceraian juga ya, bisa juga dia dikepoin atau dijebak lain-lain. Pokoknya macam-macam ya. Semua itu ada jawabannya. Dan kalau yang tahunnya di luar 13 atau 14 di titik yang aman. Nah, tahun depan itu jumlahnya lagi 1. Ya, 1 mungkin dari orang yang jumlahnya misalnya jumlahnya dia jumlahnya misalnya 12 ditambah 1 13. Tahun depan mau sakit. Yang jumlahnya 12. Contoh misalnya harinya tuh dia Rabu Legi. Tahun depan hati-hati dia mau sakit ya. Rabu 7 Legi 5. Ditambah 1 alam semesta 13 dibagi 7 jumlahnya menjadi 6. Ya, jadi semua itu ada hitungannya, nggak sembarangan. Tapi Tuhan itu menciptakan seisi bumi, baik angka maupun warna, apa itu bagus semuanya. Orang itu mengatakan angka 4 itu katanya apes. Siapa bilang apes? Tidak. 4 itu apes buat siapa? Buat orang yang sionya tidak bagus. Misalnya contoh mereka yang sionya ayam. Tidak bagus dengan angka 4. Angka 4 itu adalah kelinci ya. 4 itu bisa bagus dengan orang yang sio babi ataupun yang sio kelinci sendiri ataupun yang sio kambing hoki. Jadi jangan bilang tuh oh angka ini tidak bagus loh, warna ini tidak bagus. Tidak, semua Tuhan menciptakan seisi bumi itu baik ya. Baik buat siapa? Buat seseorang tanggal bulan tahunnya yang cocok. Kalau yang tidak cocok baru tidak baik ya. Jadi semua itu ada hitungannya ya, tidak sembarangan. Nah, dari alam semesta juga misalnya contoh lagi ya. Misalnya dari hitungan Jawa, ilmu Jawa, misalnya kita indigo nih, atau misalnya kita jumlahnya 6, prihatin ya. Misalnya dia jatuhnya lahirnya Rabu Pon 14. Sionya ternyata sio macan atau sionya sio monyet tahun ini gitu loh. Artinya tidak bagus kan, dikepung dengan 2 aura. Yang satu dari aura sio tidak bagus, yang kedua dari aura apa? Dari aura alam semesta. Bisa juga tahun ini adalah kontrak hidup dia sampai di sini. Kematian, bisa juga dia sakit parah, bisa juga dengan perceraian. Jadi kalau kedua auranya dia mengepung, sudah artinya apa? Bisa cukup sampai di sini. Tapi kalau dia tahu mensiasatinya, bisa kita syariatin dengan cara apapun. Karena segala sesuatu itu Tuhan itu maha segalanya ya. Misalnya kita akan kena musibah, misalnya contoh kayak Bunda nih bisa melihat, bukan Bunda so tahu atau Bunda bagaimana tidak ya, Bunda bisa melihat aura ini. Misalnya contoh, oh seseorang ini 3 bulan lagi atau 6 bulan lagi atau bagaimana, kayaknya tidak ada umur gitu ya. Bunda itu selalu baik gitu loh. Bunda tempel, Bunda deketin, tapi Bunda tidak akan menyebut. Bunda selalu bilang, apakah kamu mau umur panjang, apakah kamu tahun depan mau seperti ini. Bisa semua itu disyariatin, segala sesuatu. Tuhan itu mah segalanya kok. Misalnya tahun depan dia kontraknya sudah habis, umurnya di bulan 4, tapi kalau kita tidak sombong, tapi kita amalnya bagus, kita juga di dunia ini masih bermanfaat ya, baik dari ilmu, pikiran, perbuatan, pasti Tuhan akan kasih lagi umur kita panjang. Bunda percaya itu. Tapi kalau kita sebagai manusia di dunia ini sudah rasa malas, sudah tidak ada rasa berpikir, sudah rasa yang merasa diri dia sudah tidak berguna, untuk apa hidup di dunia lagi? Ya, kadang-kadang Allah ya sudah, untuk apa? Tidak ada gunanya kan? Jadi segala sesuatu itu ada sebab dan akibat ya. Jadi segala sesuatu itu Bunda sudah menghitung dari 3 unsur aura, dari 3 aura, dari ilmu Jawa, ilmu sio maupun ilmu alam semesta. Bunda sudah menjelaskan secara detail apa itu ilmu Jawa, apa itu ilmu sio, apa itu alam semesta. Ternyata ilmu alam semesta itu jauh lebih berguna, jauh lebih akurat. Ya, cukup sekian dari Bunda. Sampai jumpa.